Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Henti Kartika dapat kembali menyapa Anda dalam Kabar Pagi Jawa Timur. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya. Orang tua balita yang tewas akibat kebakaran rumah di Sidoarjo masih syok dengan musibah yang menimpanya. Kini mereka tinggal di rumah kerabat di satu desa. Inilah suasana di tempat kejadian perkara kebakaran rumah Imam Muslimin dan Ana Istianingsih di Desa Sawalu, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo yang menewaskan 3 balita. Para tetangga dan sanak saudara berdatangan untuk berbela-sungkawa. Ayah para korban hanya memandangi puing-puing rumahnya yang rata dengan tanah. Sejumlah polisi dari Polsek Balong Bendo mencopot garis polisi di TKP. 1 unit motor dan sepeda yang hangus terbakar dibawa ke Polsek Balong Bendo sebagai barang bukti. Imam Muslimin, ayah 3 balita yang tewas, syok dengan musibah yang menimpa keluarganya. Saat kebakaran dirinya sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Surabaya. Kejadian itu Bapak di mana, Pak? Surabaya. Di Surabaya, lagi kerja. Terus yang ngabari? Kakak ipar. Kakak ipar. Bapak langsung meluncur pulang ke sini? Iya, langsung. Petugas identifikasi Polres Sidoarjo dan Polda Jatim masih menyelidiki penyebab kebakaran. Diduga ada kelalaian orang tua karena sering ditinggal sendirian di rumah. Ditemukan bukti pintu rumah yang terkunci dan kompor tungku yang menyala saat ditinggal sholat. Imam Muslimin dan istri serta 2 anaknya yang tersisa tinggal di rumah kerabat satu desa. Rencananya, pemerintah daerah Sidoarjo dan warga setempat akan membangun gotong royong rumah baru untuk keluarga korban. Dari Sidoarjo, Kumaidi, TV One mengabarkan. Seorang balita berusia 3 tahun tewas diduga usai meminum air bercampur apotas atau racun ikan. Orang tua korban tidak mengetahui jika air yang diambil dari lemari es bercampur dengan racun. Di kamar jenazah RSUD Kusuma inilah Wahyu Febri Aliansa Saputra asal Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro terbujur kaku tidak. Balita berusia 3 tahun ini tewas diduga keracunan. Dari keterangan sejumlah tetangga, korban air bercampur apotas atau racun ikan di dalam botol minuman teh yang disimpan di dalam lemari es saat di rumah saudaranya di Kelurahan Sumbang, Kecamatan Kota, Bojonegoro. Ketika itu korban usai makan pagi, lalu ibu korban mengambil minuman dingin di dalam lemari es. Tadi sangka botol teh kemasan itu berisi racun. Usai minum, korban langsung pingsan. Korban sebelumnya sempat dirawat di unit gawat darurat, namun karena kondisi semakin parah, nyawa korban tidak tertolong. Yang jelas dari pihak penyidik Polres terkait dengan kejadian ini, kita masih menunggu keterangan dari pihak rumah sakit tentang penyebab kematian. Ini bocah berusia berapa tahun? Ini untuk korban usia lebih kurang 3 tahun. 3 tahun ya. Ya, mungkin ada dugaan keracunan dan Mengenai penyebab daripada kematian tersebut masih menunggu hasil visum. Peristiwa ini ditangani oleh pihak kepolisian Polres Bojonegoro. Pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab kematian korban, sebab pihak keluarga menolak korban diotopsi. Usai diperiksa, jasad korban langsung dibawa pulang ke rumah duka. Dari Bojonegoro, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Pasar sembako murah dalam acara kunjungan kerja Menteri Negara BUMN Rini Sumarno di Jombang berlangsung ricuh. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Jatim berikut ini. Ratusan warga saling berdesakan dan saling dorong dengan petugas di pasar sembako murah yang digelar pabrik gula Cukir, Kecamatan Diwe, Jombang. Penjualan sembako murah ini digelar dalam rangka menyambut kunjungan kerja Menteri Negara BUMN Rini Sumarno ke PG Cukir. Acara yang dijadwalkan pukul 10 baru dimulai pukul 13. Petugas berusaha meredam kericuhan. Warga mengaku nekat berdesakan karena kesal sudah terlalu lama menunggu. Sembako yang dijual di sini lebih murah dari harga pasaran. Nasib naas menimpa Bambang Wahyudi, sopir truk asal desa Babakan, Kecamatan Ngatem, Kediri. Truk terguling dan masuk ke sungai sedalam 5 meter.
Kejadian bermula saat truk yang bermuatan semen cor hendak memperbaiki proyek pelebaran jalan dan pelengsengan sungai di Jalan Desa Menang, Kecamatan Patu, Kediri. Karena kondisi tanah yang ditempati truk tersebut labil, maka terjadi longsor. Truk langsung terguling dan masuk ke sungai. Warga di Kabupaten Magetan dan sekitarnya heboh dengan suara dentuman keras yang diduga pesawat jatuh. Informasi ini juga membuat jumlah instansi seperti kepolisian, Kodim, dan tim SAR berburu asal suara mirip ledakan pesawat jatuh tersebut. Komandan Lanut Iswayudi Magetan, Marskal Pertama TNI Andiawan memberikan konfirmasi terkait kebenaran suara dentuman keras tersebut. Suara dentuman sebanyak 2 kali berasal dari supersonic bomb yang dikeluarkan pesawat tempur F-16 milik Lanut Iswayudi. 10 pesawat tempur diantaranya 5 pesawat F-16, 3 pesawat tempur T-50I, dan 3 pesawat tempur HAP tengah mengadakan latihan taktik perang udara. Sedikitnya 6 server alat rekam pembuatan KTP elektronik atau IKTP di Kabupaten Sumeneb sudah rusak. Sejumlah alat rekam IKTP yang rusak ditumpuk di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumeneb, Madura. Meski tidak bisa melayani cetak KTP elektronik, pemerintahan Kabupaten Sumeneb menghimbau pihak kecamatan tetap melayani warga yang akan melakukan pembuatan kartu tanda penduduk melalui kecamatan terdekat. Berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumeneb, sekitar 30.000 warga yang sudah melakukan perekaman IKTP. Tim TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Jelang Idul Adha, harga hewan kurban merangkak naik. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa Ose Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club, TV One memang beda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kabur saat hendak ditangkap di Jembatan Suramadu, 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor ditembak kakinya oleh anggota Reskrim Polsek Tegalsari, Surabaya. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Dengan kaki diperban, kedua pelaku curian ini digiring ke Mapolsek Tegalsari, Surabaya. Polisi menembak kaki kedua pelaku bernama Anwar Badar, 22 tahun, dan M. Rozak, 19 tahun, warga Pesapen, Surabaya, lantaran kabur saat akan ditangkap di Jembatan Suramadu. Pelaku mengaku mencuri motor sport. Modus yang dilakukan berbeda dengan komplotan curanmor lainnya, yakni dengan mengajak korbannya berkenalan. Setelah akrab, keduanya meminjam motor dan menggandakan kunci motor korban. Petugas kepolisian Bangkalan menangkap 2 remaja di Bangkalan saat melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Raya Asen-Asen, Kecamatan Konang, Bangkalan. Saat penyergapan, kedua pelaku IM dan FN, warga Tambelangan, Sampang, Madura, berniat akan transaksi narkoba. Petugas menemukan barang haram yang disimpan dalam lipatan sarung. Mantan anggota DPRD Ponorogo, Sutiat Hadirianto bersama Mukna Dawam, warga Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, digelandang polisi saat melakukan pesta sabu-sabu di sebuah ruko Jalan Halim Perdana Kusuma, Ponorogo. Sementara 3 rekannya dibebaskan dengan alasan tidak terbukti mengkonsumsi sabu-sabu.
Dari tangan mantan Ketua DPC PDIP, polisi mengamankan sabu-sabu yang belum sempat dipakai seberat 3,1 gram, timbangan elektrik, bong, dan sejumlah korek gas yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Dari Surabaya, Bangkalan, dan Ponorogo, tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lain, jelang Idul Adha, harga hewan kurban di Pasar Hewan Kabupaten Tulung Agung terus merangkak naik seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Hal serupa terjadi di Probolinggo. Harga sapi terus merangkak naik sejak 1 minggu lalu. Beginilah suasana karapan sapi brujul yang diikuti 60 pasang sapi kerap yang berasal dari wilayah kota maupun kabupaten digelar di lahan sawah Wonoarsih, Probolinggo. Karapan sapi brujul ini berbeda dengan karapan sapi merah Madura. Karapan sapi brujul digelar di arena belahan basah yakni sawah yang mempunyai luas antara lebar 20 meter dan panjang 130 meter serta berlumpur. Sementara karapan sapi merah Madura dilakukan di lapangan terbuka. Sapi ras Madura, tapi kalau sapi brujul ini adalah lapangannya itu lapangan basah, jadi lumpur semacam ini, dan sapinya itu bukan sapi Madura, tapi sapi Jawa atau sapi yang lain yang bukan ras Madura. Di situ. Tak heran jika tontonan karapan sapi brujul sangat menarik dan langka. Bahkan diiringi musik kentrung tradisional, para joki karapan sapi brujul lebih semangat dan antusias mempercepat laju sapi-sapi kerap mereka hingga sampai garis finish. Sementara itu, pihak panitia menyiapkan sejumlah hadiah menarik dan setimpal yang dananya berasal dari swadaya paguyuban petani. Tradisi karapan sapi brujul ini untuk menyambut datangnya musim tanam padi. Dari Probolinggo, Syafwan Kamahina, TV One mengabarkan. Masih belum adanya kepastian proyek smelter PT Freeport Indonesia di Gresik membuat Komisi 7 DPR RI geram. Lokasi lahan yang akan digunakan smelter masih belum jelas. Ketidakpastian proyek smelter di Gresik terungkap pasca penghentian MOU PT Freeport Indonesia dengan PT Petrokimia Gresik. Freeport beralasan tak memperbarui MOU lantaran belum ada kepastian perpanjangan kontrak sampai tahun 2021. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Eni Maulani Saragih. Politisi Partai Golkar ini menuding Freeport telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang pertambangan mineral. Izin ekspor konsentrat Freeport sudah diberikan oleh pemerintah. Seharusnya smelter sudah harus dibangun karena ini merupakan amanat undang-undang. Tapi hingga saat ini belum ada kegiatan pembangunan pabrik sama sekali. Akibat penangguhan pembangunan smelter, Komisi 7 DPR RI pun bulan depan akan melakukan kunjungan kerja spesifik untuk memastikan adanya lahan yang akan dipakai smelter di Gresik. Freeport sudah diberikan izin untuk konsentratnya. Seharusnya diberikan izin untuk ekspor itu boleh, asal pembangunan untuk smelter itu jalan. Tapi kenyataannya di lapangan, walaupun itu baru dari info dari Petrokimia, Freeport memberhentikan kerjasamanya dengan Petrokimia dengan memberikan surat tidak diperbaruinya MOU antara Freeport dengan Petro. Sebelumnya, Freeport berencana membangun smelter di lahan milik Petrokimia Gresik seluas 80 hektar dengan kapasitas smelter sebesar 2 juta ton konsentrat per tahun dengan nilai investasi 2,3 miliar US dollar. Dari Gresik, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Festival Kesenian Khas Trenggalek Jaranan Turongo Yakso digelar di alun-alun Trenggalek. Sejarah perjalanan hidup Indonesia
berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Dedioso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. KRI Diponegoro 365 bergabung dengan 40 kapal perang negara Pasifik sukses menjalani misinya dalam latihan matra laut bersama sejumlah negara di Pasifik. 145 personil TNI AL dari marinir tersebut kini kembali ke tanah air dan bersandar di Dermaga Armatim, Surabaya. Konvoi puluhan kapal perang berlayar beriring-iringan membentuk formasi tempur berlangsung di Samudra Pasifik perairan Hawaii. Konvoi tersebut merupakan kekuatan kapal perang dari berbagai negara pasukan multinasional yang tergabung dalam latihan bersama Rim of the Pacific 2016. Sebanyak 36 kapal perang atas air dan 4 kapal selam berpartisipasi dalam latihan ini. KRI Diponegoro 365 berada di Banjar paling kiri dan HMNGS TKH Selandia Baru. Meski terlihat kapal perang menengah di antara kapal perang mutakhir serta kapal induk negara asing, namun kemampuan tempur personil armada tempur di kapal perang Diponegoro sangat diperhitungkan dalam skenario latihan RIMPAC 2016. Tugas latihan bersama seluruh dunia di perairan Hawaii dan di Pulau Hawaii, yaitu melaksanakan RIMPAC. Ada 27 negara yang terlibat di dalam pelaksanaan latihan itu sendiri. RIMPAC 2016 dilaksanakan di Hawaii, melibatkan 45 kapal perang, 5 kapal selam, 200 pesawat udara, dan 25.000 personel sebagai latihan angkatan laut bersama terbesar di dunia. Dari Surabaya, Zainal Ashari, TV One mengabarkan. Jelang Idul Adha, harga hewan kurban di Pasar Hewan Kabupaten Tulung Agung terus merangkak naik seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Hal serupa terjadi di Probolinggo. Harga sapi terus merangkak naik sejak 1 minggu lalu. Harga hewan kurban terutama kambing di beberapa pasar hewan Kabupaten Tulung Agung terus merangkak naik karena permintaan masyarakat meningkat. Jika sebelumnya harga kambing ukuran sedang sekitar 3 juta rupiah per ekor, kini naik menjadi 3.500.000 rupiah per ekor. Kenaikan harga sejak awal Agustus 2016 lalu. Kendati demikian, kenaikan harga hewan kurban lebih dipicu karena para tengkulak dari luar daerah yang datang untuk menjual kembali banyak mendapat pesanan perorangan. Dalam sepekan terakhir, harga sapi terus mengalami kenaikan di pasar sapi Bucor Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Rata-rata kenaikan harga sapi mencapai 2 juta rupiah per ekor. Harga sapi besar dari 20 juta rupiah naik menjadi 22 juta rupiah per ekor. Hal ini terjadi karena tingginya permintaan konsumen sementara stok di pasaran terbatas. Diprediksi, harga sapi akan terus mengalami kenaikan sampai hari Idul Adha. Dari Tulung Agung dan Probolinggo, Aris Sutikno, Syawan Kamahina, TV One mengabarkan. Festival Kesenian Khas Trenggalek Jaranan Turongo Yakso digelar di alun-alun Trenggalek. Festival diikuti oleh puluhan kelompok kesenian jaranan dari berbagai kota di Indonesia. Juga untuk beliau Bunda Arumi Basin yang malam hari juga berkenan hadir. Festival Budaya Jaranan Turongo Yakso yang digelar di alun-alun Trenggalek diawali dengan penampilan tari barong yang diperankan oleh belasan penari atau pembarong. Acara ini merupakan agenda tahunan memperingati Hari Jadi Kabupaten Trenggalek. Terdapat beberapa jenis jaranan yang dilombakan, antara lain jaranan Senterewe,
pegon, dan jaranan khas Trenggalek Turonggo Yakso. Peserta festival tidak hanya dari lokal Trenggalek, namun juga dari kelompok kesenian di berbagai kota mulai Solo, Jogja, Palembang, hingga Kalimantan. Dalam sejarahnya, Turonggo Yakso berasal dari kegiatan ritual yang dilakukan warga Kecamatan Dongko. Tarian ini menceritakan tentang kemenangan warga mengusir mara bahaya dan keangkaramurkaan di desanya. Kesenian tradisional ini biasanya digelar saat bulan Suro dalam penanggalan Jawa, sementara waktu pelaksanaannya ditentukan oleh pawang atau sesepuh desa. Berpulangnya Palestina dari tahun lalu. Iya. Oh, kita siapkan untuk acara penutupan. Ini kan baru pembuka. Pihak Pemkab Trenggalek akan melestarikan kebudayaan lokal Trenggalek dengan menjadikan festival jaranan ini sebagai agenda tahunan yang wajib digelar. Dari Trenggalek, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jawa Timur untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Henti Kartika mohon undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Inilah